Al-Quran ini tidak diragukan sama sekali bahwasanya kitab ini adalah murni firman dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang murni dari Allah, Tuhan semesta alam. Itu dapat kita buktikan, dapat kita cek kebenarannya secara sederhana. Sama kita komputer itu, Pak. Komputer bagi orang yang ahli komputer, bisa macam-macam itu. Bahkan bisa meretas, menjebol pertahanan Amerika, Israel, itu dijebol pertahanan kode-kode negaranya dengan komputer itu. Tapi bagi yang nggak tahu, bingung, mencet ini, mencet apa ini gunanya, bingung. Bagi orang yang tahu komputer, komputer manfaatnya besar, banyak. Begitu juga bagi orang yang tahu Al-Quran. Sampai ini ada sahabat yang mengatakan seperti itu, andaikan aku kehilangan tali, bisa aku cari melalui Al-Quran. Alias memang Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisturakum ya ahla darki wa ya ahla al-batin wa ya ahla nubati wa ya ahla nur, amma ba'd. Jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita kembali untuk duduk bersama-sama beriktikaf di masjid yang mulia ini, di dalam perkumpulan yang mulia, membahas ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita ini diterima oleh Allah dan kelak membuahkan duduknya kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Jamaah semua yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, ayat kedua daripada surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika ay hadzal kitabu alladzi yaqra'uhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ini kitab yang dibaca oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an. La raiba fih adalah tidak ada keraguan, ay la syakka fihi, di dalamnya tidak ada keraguan. Kitab ini annahu min indillah, sesungguhnya kitab yang dibaca Rasulullah ini, Al-Quran ini, min indillah, dari Allah. Jumlatun nafyi khabarun mubtada'uhu dhalik wal isyaratu bil ta'dim, isyarat pakai dalika untuk ta'dim. Hudan khabarun sanin, adalah sebagai petunjuk, ay hadin, yang menunjukkan, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya as-sairina, yakni orang-orang yang menuju atau menjadi ila taqwa, kepada ketakwaan. Bimtithalil awamiri wajtinabin nawahi, dengan melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Littiqaihim, karena menjaganya mereka, al-muttaqin, bidzalika, dengan itu semua, imtithal an-nar, kepada neraka. Jadi di ayat yang kedua dari surat Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan
Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab ini, Al-Qur'an ini, la raiba fihi, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya, dan bisa dibuktikan benar apa tidak ini. Quran ini tidak ada keraguan sama sekali. Al-Imam Fakhrur Razi menyebutkan makna daripada la raiba fi, tidak ada keraguan sama sekali. Maksudnya apa? Satu, la raiba fi kaunihi min indillah, sebagaimana dalam kitab tafsir Jalalain ini. Al-Quran ini tidak diragukan sama sekali bahwasanya kitab ini adalah murni firman dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi memang murni dari Allah, Tuhan semesta alam. Itu dapat kita buktikan, dapat kita cek kebenarannya secara sederhana. Kita bisa baca Al-Quran dari awal sampai akhir. Kalau perlu bukan Arabnya yang dibaca, sak terjemahnya sampai baca. Awal sampai akhir, dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada satupun ayat yang saling kontradiksi. Enggak ada antara ayat satu dan lainnya bertentangan, dono. Semua ayat di Al-Quran dari awal sampai akhir tidak ada satupun yang kontradiksi, yang bertentangan. Ini menunjukkan Quran itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah mengatakan, afala yatadabbarunal Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabbur, merenungi Al-Quran? Andaikan Al-Quran itu dari selain Allah, maka akan mereka dapati di dalamnya ikhtilafan katsira, kontradiksi yang begitu banyak. Ini secara sederhana itu pembuktiannya seperti itu, Pak. Baca aja Al-Quran dari awal akhir, ada enggak satu ayat antara ayat lain saling bertentangan, tabrakan? Tidak ada. Siapapun boleh membuktikan, bukan hanya umat Islam, di luar Islam pun kalau pengen cari tahu kebenaran siapa sebenarnya Tuhan, ayo buktikan dengan Al-Quran. Itu ada orang agama lain, kitab suci mereka itu kontradiksi, Pak. Bertentangan antara isi satu dan isi lainnya, itu saling bertentangan. Kitab suci mereka, umat selain Islam itu saling bertentangan, kontradiksi antara ayat satu sama lainnya. Padahal kitab suci, namanya kitab suci, harusnya nggak ada itu. Tapi ternyata di dunia ini kitab selain Al-Quran, di situ terdapat kontradiksi, pertentangan antara ayat satu dan lainnya, menunjukkan kitab-kitab suci atau kitab-kitab itu sudah terjadi tahrif, perubahan, sudah dicampur-campur, dirubah-rubah. Kalau firman Tuhan yang asli tidak akan ada kontradiksi. Ini satu. Quran ini la raiba fihi, tidak ada keraguan sama sekali bahwasanya Quran itu benar-benar dari Tuhan, yang benar-benar Tuhan yaitu Allah. Buktinya apa? Cek and recheck, awal akhir, adakah kontradiksi di Al-Quran? Sama sekali tidak ada. Sedangkan kitab suci yang lain banyak terjadi kontradiksi. Yang kedua, kata Imam Fakhrur Razi, Al-Quran ini la raiba fihi, tidak ada keraguan dalam segi apa? La raiba fi sihhatihi wala fi kaunihi mu'jizan. Al-Quran ini tidak ada keraguan, isinya itu benar, tidak hanya benar plus mukjizat. Benar plus mukjizat. Maksudnya gimana? Isi Al-Quran itu, Pak, semuanya benar, awal akhir benar kabeh.
Tidak hanya benar tapi mukjizat. Artinya apa? Tidak bisa dikalahkan lagi kebenarannya. Terus paling ujung sudah, paling atas sudah kebenaran yang dibawa oleh Al-Qur'an. Mau dilihat dari segi ilmu apapun, Al-Qur'an ini jadi mukjizat, paling atas, tidak bisa dikalahkan. Karena itu di dalam Al-Qur'an ini dikatakan oleh Sayyidina Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah. Quran ini beliau katakan apa? Idza aradtumul ilma fanthurul Quran fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin. Kalau kalian pengen mengetahui ilmu, maka pelajarilah Al-Qur'an. Karena semua ilmu dari zaman orang-orang terdahulu atau zaman orang-orang akhir, semua ilmu itu terkandung di dalam Al-Qur'an. Sampai-sampai ada sahabat mengatakan, lau du'a li iqalun lawajadtuha fil Qur'an. Andaikan aku kehilangan tali onta, tali kekang onta itu, maka bisa aku cari hilangnya di mana dengan kode-kode yang ada di Al-Qur'an. Tak buka Al-Qur'an, tak cari kode-kode yang ada di Al-Qur'an, bisa ketahuan di mana letak tali ontaku yang hilang. Kenapa? Karena memang sudah spesialis, alim tentang Al-Qur'an. Sama kita komputer itu, Pak. Komputer bagi orang yang ahli komputer, bisa macam-macam itu. Bahkan bisa meretas, menjebol pertahanan Amerika, Israel, itu dijebol pertahanan kode-kode negaranya dengan komputer itu. Tapi bagi yang nggak tahu, bingung, mencet ini, mencet apa ini gunanya, bingung. Bagi orang yang tahu komputer, komputer manfaatnya besar, banyak. Begitu juga bagi orang yang tahu Al-Qur'an. Sampai ini ada sahabat yang mengatakan seperti itu, andaikan aku kehilangan tali, bisa aku cari melalui Al-Qur'an. Alias memang seluruh ilmu itu ada di dalam Al-Qur'an, terkandung di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma farradna fil kitabi min syai'. Aku enggak meninggalkan sesuatu apapun di dalam Al-Qur'an ini. Jadi Al-Qur'an ini full ilmu awalin wal akhirin ada di dalam Al-Qur'an. Cuman pemahaman kita aja yang enggak nyampe untuk menguak isi-isi Al-Qur'an. Subhanallah, Al-Qur'an ini dari masa ke masa semakin terbukti kebenarannya dan mukjizatnya, enggak bisa dikalahkan lagi. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Qur'an ini terbukti jelas ketika Rasulullah itu membacakan firman Allah, al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Rasulullah saat itu membacakan Al-Qur'an yang berisi tentang cerita Fir'aun. Di ayat itu disebutkan, hari ini aku selamatkan jasadmu, tubuhmu, badanmu, wahai Fir'aun, agar kau menjadi bukti otentik, bukti sejarah bahwasanya benar zaman dulu itu ada manusia yang namanya Nabi Musa yang berdakwah. Di situ ada raja yang zalim namanya Fir'aun. Subhanallah, Rasulullah di Mekah, Rasulullah di Madinah, secara fisik beliau belum pernah ke Mesir. Tapi ayat Quran mengatakan di Mesir sana ada raja yang namanya Fir'aun, sampai sekarang jasadnya utuh, muminya ada. Sampai saat ini, Pak, jasad Fir'aun ada. Subhanallah, Rasulullah tidak pernah ke sana tapi tahu berarti Al-Quran ini bukan karangan Nabi tapi memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi zaman sekarang, Quran ini kebenarannya nggak bisa diragukan lagi. Ada seorang pakar penemu di fakultas kedokteran. Ada seorang pakar yang menemukan bahwasanya kulit ini, Pak, kalau sudah kena luka bakar
terlalu dalam alias keskobong tek kulite, maka nanti setelah sembuh, setelah itu rasa sakitnya akan nggak ada, akan hilang. Kenapa? Karena urat saraf sensorik yang ada di kulit sudah habis kebakar. Jadi kalau orang itu kulitnya sudah kebakar habis, maka araf sensoriknya hilang, nanti dia nggak akan terasa, dipegang dia apa, tidak rasa sakit. Saraf sensorik, saraf yang merasakan sakit sudah nggak ada. Subhanallah, penelitiannya bertahun-tahun ini ternyata sudah ada di Al-Quran. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan, nanti di neraka itu kalau manusia sudah disiksa, kulitnya sudah gosong habis, maka dikembalikan kulit itu oleh Allah. Agar apa? Liyadukul adab, supaya mereka tetap merasakan sakit terus. Kulitnya utuh, jadi utuh lagi. Subhanallah, kenapa? Karena kulit itu kalau sudah kebakar habis, nanti nggak terasa sakit lagi. Secara ilmu sains kedokteran, dikembalikan oleh Allah. Kenapa kok kulitnya dikembalikan utuh lagi? Agar merasakan sakitnya siksaan neraka, sakitnya api neraka. Karena sarafnya kembali utuh, kembali sakit lagi dia. Subhanallah, padahal Allah itu mampu, Pak, nyiksa orang tanpa harus perantara kulit, saraf kulit. Itu mampu. Tapi lihat bagaimana Al-Quran bisa dibuktikan dengan ilmu sains kedokteran, bahwasanya sampai di neraka itu nanti kulitnya jadi utuh lagi, kulitnya jadi utuh lagi, sehingga kalau disiksa itu sangat tersiksa karena saraf sensorik yang merasakan sakit itu ada dan utuh. Subhanallah, dokter ini beserta mahasiswanya akhirnya masuk Islam. Dan ini disebutkan oleh Syekh Zaghlul An-Najjar, seorang peneliti sains ilmu modern Islam, dalam kitabnya Al-Ayat Al-Kauniyah. Begitu juga ada seorang pakar peneliti yang juga membuktikan kebenaran Al-Quran. Di surat Al-Alaq itu kan ada kalla lanasfa'an bin nasiyah, apa itu awalnya, yang di surat Al-Alaq itu, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadibatin khoti'ah. Jadi di ayat ini Allah menerangkan orang-orang yang berdusta, berbuat jelek, kalau tidak berhenti, kalau tidak berhenti dari perbuatan jeleknya, maka nanti akan dipegang itu ubun-ubunnya, lanasfa'an bin nasiyah, aku akan tarik ubun-ubunnya dan aku lempar ke neraka. Kenapa kok yang disebut oleh Allah bagian ubun-ubun? Kok enggak aku tarik kakinya, aku lempar ke neraka? Tapi yang disebut oleh Allah ubun-ubun. Subhanallah, ada seorang ahli, ada seorang ahli itu ahli neurologi namanya. Manusia itu, Pak, sebelum melakukan segala sesuatu, pengen melakukan kebaikan atau pengen melakukan keburukan, itu kan mikir dulu. Ada proses dalam tubuhnya, mikir. Oh, saya mau sedekah, langsung sedekah. Oh, saya mau sedekah, enggak jadi wis. Nah, itu yang memutuskan adalah otak. Otak yang berada di bagian ubun-ubun. Jadi otak yang ada di ubun-ubun ini adalah keputusan terakhir manusia mau melakukan apapun, yang baik atau yang buruk, itu keputusan terakhirnya ada di ubun-ubun. Subhanallah, profesor ini ketika meneliti ini, dia mendapatkan penelitian yang seperti ini. Subhanallah, sudah didahului oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Allah sudah menyebutkan nanti manusia itu akan ditarik ubun-ubunnya dan dilempar ke neraka. Kenapa? Karena perbuatan jelek atau baik itu awal mulanya keputusannya ada di ubun-ubun. Makanya ubun-ubun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kebenaran Al-Quran tidak bisa dibantah lagi. Seiring perkembangan zaman, Al-Quran mukjizatnya semakin kelihatan. Tidak bisa dipungkiri lagi. La raiba fih
tidak ada keraguan sama sekali di dalam Al-Quran. Satu lagi bukti, di Al-Quran itu disebutkan iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar, kiamat telah dekat dan telah terbelah itu rembulan. Jadi bulan itu pernah terbelah. Subhanallah, di kitab Sahih Bukhari itu Rasulullah diminta oleh golongan orang-orang kafir, syuklan al-qamar, wahai Muhammad, kalau engkau benar-benar nabi, buktikan itu rembulan yang ada di atas pecah jadi dua. In fa'altu tu'minun, kalau aku lakukan permintaan kalian, saya kabulkan permintaan kalian, apakah kalian mau beriman? Nah, ya, kami akan beriman kalau kamu mampu membelah rembulan jadi dua. Subhanallah, Rasulullah tunjuk itu rembulan dibelah dengan tunjukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu bergeser ke gunung Goigoan, yang satu bergeser ke gunung Jabal Abi Qubais. Dilihat oleh seluruh orang-orang saat itu rembulan terbelah jadi dua. Orang kafir Quraisy, wah ini sihir, ini sihirnya Muhammad memang hebat, bisa belah rembulan, kuat memang sihirnya. Nah, ayo kita buktikan dulu, jangan percaya dulu. Besok teman-teman kita yang datang dari luar negeri, kita tanya apakah mereka malam tadi melihat rembulan yang terbelah. Karena kalau memang dia ini bisa membelah rembulan asli terbelah, maka belahan rembulan itu bisa dilihat oleh semua orang di bumi ini, tidak hanya di Mekah. Subhanallah, ada rombongan pulang, ditanya, semalam kamu lihat keanehan enggak? Iya, saya di Sam, di negeri Sam sana, saya lihat rembulan terbelah jadi dua. Terbelahnya rembulan dilihat oleh seluruh orang saat itu, bukan hanya orang Mekah, dan benar-benar rembulan itu telah terbelah jadi dua. Ini testimoni yang ada di kitab Sahih Bukhari. Ada yang menarik, Pak. Ada seorang raja di Malibar, ini disebutkan oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani dalam kitabnya Bayyinatur Rasul. Di Arab itu, di India itu ada daerah yang namanya Malibar. Malibar ini dulu kerajaan. Ada raja di situ. Raja itu saat itu melihat keanehan di langit, yaitu terbelahnya rembulan tadi. Jadi ternyata raja ini hidup di abad pertengahan abad ke-7, alias hidup di zaman Nabi hidup. Dan saat itu raja berada di luar, lihat keanehan di langit. Dia di India, Rasulullah di Mekah. Bulan terbelah jadi dua. Kaget itu, ada apa ini? Akhirnya diteliti. Dia mengirim peneliti dari kerajaannya, ada apa ini? Diteliti setelah sekian lama, raja Hindu ini akhirnya dari laporan orang-orang peneliti yang dia sebar, ternyata di Arab sana, di Mekah ada seorang yang namanya Muhammad yang menjadi rasul, mengaku jadi nabi, mengeluarkan mukjizat membelah rembulan. Nih, subhanallah, cerita ini ditulis di manuskrip kuno. Manuskrip itu tulisan sejarah kuno di India yang sampai sekarang ada di maktabah atau perpustakaan di London, Inggris. Inggris dulu kan menjajah India. Nah, semua buku-buku sejarah kuno itu diangkut semua oleh Inggris, ditaruh di maktabah sana, di perpustakaannya. Kalau menjajah Indonesia, maka diambil sejarah-sejarah di Indonesia, ditaruh di tempatnya sana. Itu ada pada perpustakaan, ini dari India, ini dari dari negeri-negeri yang dia jajah, itu ada semua. Termasuk Belanda. Kan itu tongkatnya Diponegoro diambil sama Belanda, ditaruh di perpustakaannya. Terus kitab-kitab dari para ulama Indonesia saat itu ada yang diambil oleh Belanda, ditaruh di perpustakaan sampai sekarang. Subhanallah, ini dari luar Islam, dari tulisan orang Hindu, mereka bersaksi saat itu terjadi terbelahnya rembulan jadi dua. Subhanallah. Akhirnya raja ini keturunannya banyak yang masuk Islam, bahkan daerahnya Malibar itu melahirkan seorang ulama sekali berdunia
yang ngarang kitab dibaca di seluruh pesantren, namanya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu Al-Malibari, yaitu daerah dari raja ini tadi yang pernah melihat terbelahnya rembulan saat hidupnya Rasulullah SAW. Subhanallah, ini Al-Quran. Terbukti bahwasanya Al-Quran ini benar-benar isinya semuanya bisa dibuktikan kebenarannya. Tidak ada satupun keraguan dari kebenaran Al-Quran. Makanya kalau orang itu dia di luar Islam, non muslim, pengen cari kebenaran Islam, cukup buktikan Al-Quran, pelajari Al-Quran, nanti akan tahu Islam ini benar-benar agama dari Tuhan apa tidak. Quran itu benar-benar dari Allah atau karangannya Nabi Muhammad. Silahkan Al-Quran, silahkan buka Al-Quran, silahkan pelajari isi Al-Quran, silahkan baca terjemah Al-Quran, maka akan diketahui kitab Al-Quran ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berapa banyak orang-orang non muslim yang awalnya benci sama Islam, tapi gara-gara buka isi Al-Quran sampai pada satu ayat dia masuk Islam. Buka isi Al-Quran, tidak sengaja baca Al-Quran, akhirnya dia masuk Islam. Kenapa? Karena Al-Quran kebenarannya tidak bisa dibantah oleh siapapun. Ibarat 2 tambah 2 sama dengan 4. Yang ngomong 4 ini anak kecil, ya benar. Yang ngomong 4 ini walaupun orang gila sekalipun, 2 tambah 2 berapa? 4. Oh, walaupun dia gila, itu benar. Kebenarannya nggak bisa dipungkiri siapapun. Inilah Al-Quran. Karena itu la raiba fih. Allah nantang ini sama siapapun yang ingin membuktikan. Kalau ragu sama Islam, ragu sama Al-Quran, silakan cek Al-Quran dari awal sampai akhir. La raiba fih, tidak ada keraguan sama sekali isi dan kebenaran dari Al-Quran. Hudal lil muttaqin. Al-Quran ini fungsinya untuk apa? Hudal lil muttaqin, petunjuk. Petunjuk itu apa sih Pak? Ad-dalalah al-musilah ilal haq, bimbingan yang menyampaikan kita kepada kebenaran, itu namanya petunjuk. Quran isinya bimbingan dari Allah agar manusia ini sampai pada kebenaran, bisa dibuktikan kebenaran Al-Quran. Nek salah, buktikan. Kalau memang bisa membuktikan kesalahan mana yang ada di Al-Quran, tidak ada. Tidak ada satupun manusia yang bisa menyebutkan kesalahan Al-Quran. La raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Loh, orang yang sudah bertakwa kan sudah dapat petunjuk. Kok Quran untuk mereka orang yang bertakwa? Maka di sini ditafsiri as-sairina ilat taqwa. Quran ini petunjuk untuk mereka-mereka yang ingin menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Menjaga diri dari kerusakan dunia dan kerusakan akhirat. Ya, jadi orang itu kalau berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia akan hidup selamat di akhirat, tambah selamat jelas. Tapi kalau orang itu jauh dari Al-Quran, jauh dari ajaran Al-Quran, maka pasti dia akan celaka. Celaka di dunia, tambah celaka nanti di akhirat. Karena itu Al-Quran ini luar biasa. Al-Quran ini luar biasa. Dia adalah benar-benar firman dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk bagi kita semuanya yang pengen mendambakan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Dan tentunya bagi kita orang biasa yang nggak bisa langsung saya pedoman hidup baca langsung dari Al-Quran, ambil langsung yang ada di Al-Quran, saya baca terjemah, saya baca ini langsung saya ambil hukum ini, hukum itu, nggak bisa. Kita mengambil tuntunan Al-Quran itu melalui para ulama ahli tafsir, melalui para ulama ahli fikih dan seterusnya. Para ulama itulah yang menerangkan tentang isi-isi yang ada di dalam Al-Quran. Jangan sembrono oh kita Quran ini adalah petunjuk, berarti kita harus kembali langsung ke Al-Quran, ngambil hukum langsung dari Al-Quran. Hati-hati, bisa enggak ngambil langsung? Ada caranya. Kita sudah tahu caranya apa belum? Obat itu loh, obat ini saya pengen cepat sembuh, ada obat 100 tak minum langsung wis ya mati.
Ada caranya gimana? Oh, kalau obat ini kata dokter minumnya 3 kali aja sehari. Nek mbek tambahi jadi 4, 5 overdosis, apalagi kok sak genggam mbek ombe langsung. Biar cepet sembuh kok langsung aja tak minum semuanya, ya mati malah. Ada caranya. Begitu juga Al-Qur'an. Ya, memang Quran ini hudal lil muttaqin, petunjuk, tapi cara mengambil petunjuk yang ada di Al-Quran, maka caranya kita ngikuti para pakarnya, yaitu para ulama. Sebagaimana cara minum obat, kita ngikuti para dokter. Cara mengambil petunjuk Al-Quran, kita ngikuti para ulama yang sudah ada di kitab-kitab mereka, kita fikih dan para ulama kita sampai sekarang. Ini terakhir kesimpulannya. 1, Al-Quran ini adalah bukti kebenaran dan mukjizat yang tidak terbantahkan di setiap zaman. Nomor 2, siapapun yang ragu tentang Islam, ragu tentang Al-Quran, dipersilahkan untuk membuktikan mana kesalahan di Al-Quran dari awal sampai akhir. Tidak akan dijumpai kesalahan itu. Silahkan, mau dari segi ilmu apapun bisa dibuktikan kebenaran Al-Quran. Yang ketiga, Quran ini adalah petunjuk, penyelamat bagi kita yang pengen mendapatkan keselamatan di dunia sampai di akhirat. Dan semoga kita semua jadikan orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan para ulama-ulama kita, guru-guru kita. Dan semoga kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, amin Allahumma amin. Ketika meninggal nanti diberi husnul khatimah, amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Ada minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman sedikit ya.